Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan muallif rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min tamami mulkihi wa azamatihi, dan di antara kesempurnaan kekuasaan kerajaan Allah, keagungan Allah, wa kibriyaihi, dan kebesaran Allah, annahu la yashfa'u indahu ahadun illa biiznih, bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah seorang pun kecuali dengan izinnya. Fakullul wujahai wasyufaai abidun lah, maka setiap orang yang memiliki kehormatan, kedudukan, atau yang memberikan syafaat, semuanya itu adalah hamba bagi Allah. La yuqaddimuna ala syafaatin hatta ya'dana lahum, mereka ini tidak akan mampu memberikan syafaat sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada mereka. Wala ya'danu illa liman irtadha, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan mengizinkan kecuali bagi yang Allah ridhai. Wa ilmuhu ta'ala muhitun bi jami'il kainati, dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi seluruh makhluk, wala yattali'u ahadun ala syai'in min ilmihi, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun saja, illa ma attala'ahum alaihi, kecuali apa yang Allah perlihatkan kepadanya. Wa min azamatihi anna kursiyahu wasi'as samawati wal arda, dan di antara bentuk keagungan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Wa annahu qad hafidhahuma wa ma fihima min makhluqatin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga keduanya, yaitu langit dan bumi, dan apa-apa yang ada keduanya, di antara keduanya, min makhluqatin, dari makhluk-makhluk. Wala yuskiluhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keduanya, langit dan bumi tersebut. Bal dzalika sahlun alaihi yasirun ladaihi, bahkan menjaga langit dan bumi itu sangat mudah bagi Allah, sangat mudah di sisi Allah. Wa huwal qahiru likulli syai'in, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa di atas segala sesuatu. Al-aliyyu bidatihi ala jami'i makhluqatihi, Allah itu tinggi dengan zatnya, ini menunjukkan Allah istiwa di atas arsy. Allah itu tinggi dengan zatnya ala jami'i makhluqatihi, Allah tinggi dengan zatnya di atas seluruh makhluknya. Wal aliyyu bi azamatihi wa sifatihi, dan Allah itu juga maha tinggi dengan keagungan dan sifat-sifatnya. Al aliyyu alladzi qahara al makhluqati, Allah itu maha tinggi yang mana Allah itu menguasai para makhluk. Wadanat lahu al mawjudatu, dan rendah bagi Allah seluruh makhluk. Rendah bagi Allah seluruh makhluk, adapun Allah menguasai seluruh makhluk. Al-azimu al-jami'u li sifatil azamati wal kibriyai, Allah itu yang maha agung, yang mengumpulkan sifat-sifat keagungan dan kebesaran. Wa qad dalla ala hadhihi sifati al-azimati qauluhu ta'ala, dan ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang sifat-sifat keagungan ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat yang terkenal dengan ayatul kursi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sebuah ayat yang sangat agung yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kita kepada ayat yang agung ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-hayyu al-qayyum, Allah adalah yang maha hidup. Al-qayyum, tadi al-qayyum adalah zat yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Wala ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terkena kantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah itu memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, siapakah tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, adalah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya', dan mereka tidak akan pernah mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya, kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa berat menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, lagi maha agung, lagi maha besar. Kemudian Syekh rahimahullahu taala, ya, beliau membawakan poin yang kedua, ya. Masih berkaitan tentang sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwal ilahul ladzi khada'a kullu syai'in li sultanihi. Dialah ilah yang segala sesuatu itu tunduk karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanqadat lahu al-makhluqatu bi asarriha, maka para makhluk itu tunduk kepada Allah bahkan dengan hal yang paling tersembunyi, yaitu dengan bahkan makhluk-makhluk yang paling tersembunyi. Jamadatiha, ya, benda-benda matinya, wa hayawanatiha, hewan-hewannya, wa insiha, manusianya, wa jinniha, jinnya, wa malaikatiha, dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kepadanya lah, yaitu kepada Allah, menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, tau'an wa karha, dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah Subhanahu wa taala mereka dikembalikan. Kemudian masuk kepada poin yang jim. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwal ilahul ladzi biyadihi an-naf'u wad-dar. Dialah ilah yang di tangannya lah pemberian manfaat, kekuasaan memberikan manfaat dan mudarat. Falau ijtama'al khalqu ala ayyan fa'u makhluqan lam yanfa'uhu illa bima katabahu Allahu lah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kekuasaan memberikan manfaat dan mudarat. Meskipun berkumpul seluruh makhluk, atau meskipun berkumpul makhluk untuk seluruh makhluk untuk memberikan manfaat kepada satu orang makhluk, ya, lam yanfa'uhu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya illa bima katabahu Allahu lah, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Walau ijtama'u ala ayyadurruhu bi syai'in lam yadurruhu idza lam yuridillahu dzalik. Meskipun mereka dan kalaupun mereka juga berkumpul untuk memudaratkan satu orang dengan sesuatu tersebut, maka mereka tidak akan mampu memudaratkan orang tersebut apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menimpakan suatu kemudaratan kepada dirimu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah, kecuali Dia. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menghendaki bagi dirimu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Dialah Allah yang memberikan kebaikan tersebut kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwa Al-Ghafuru Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita masuk kepada poin yang dal. Kata muallif rahimahullahu taala, wa huwal qadiru ala kulli syai'in wa la yu'jizuhu syai'un. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha mampu atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mampu melemahkan Allah sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keadaannya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan jadilah dia. Kemudian yang terakhir dari bagian ini, ya, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, masih di dalam pembahasan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang mutlak bagi Allah. Yang
Ihatatu ilmihi bikulli syai'in. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Syamilun lil ghuyubi kulliha. Ya, ilmu Allah itu mencakup segala seluruh perkara gaib seluruhnya. Ya'lamu makana. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang sudah terjadi. Ya, secara global dan terperinci tentunya. Wa ma yakunu, dan Allah mengetahui apa-apa yang sedang terjadi, tentunya secara global dan terperinci, atau apa yang akan terjadi masuk di dalamnya. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bagaimana terjadinya. Apabila sesuatu yang mustahil itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i." Allah katakan, sesungguhnya tidak ada satupun bagi Allah yang tersembunyi, ya, tidak di bumi dan tidak pula di langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya yang dibawakan di sini, "Wa ma ya'zubu ar-rabbika mim misqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah luput dari pengetahuan Rabbmu, ya, biarpun atau meskipun hanya sebesar bidhi dzarrah yang ada di bumi ataupun di langit. Ya, tidak ada yang lebih kecil dan atau tidak ada juga yang lebih besar dari hal tersebut, melainkan semuanya itu sudah tercatat di kitab yang sangat jelas atau nyata. Yang dimaksudkan di sini adalah Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Ya. "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan di sisinya lah, ya, segala perbendaraan atau kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali Dia sendiri, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang ada di daratan atau di lautan, dan tidak ada satupun daun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan tidak juga pula jatuh sebutir biji pun misalkan di dalam kegelapan malam, dan tidak ada sesuatu yang basah maupun kering melainkan tertulis di dalam kitab yang sangat nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian di sini juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu sangat mengetahui. Kemudian pembahasan ini diakhiri oleh Syekh Mu'allif rahimahullahu taala, ya, "Wala syakka anna man arafa hadhihi sifati." Tidak diragukan lagi bahwasanya siapa orang yang mengetahui sifat-sifat ini, yaitu pembahasan tadi sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi siapa orang yang mengetahui sifat-sifat ini, wa ghairaha min sifati al-kamali wal 'azamati, dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat Allah yang sempurna dan agung, fa innahu saya'budullaha wahdah, maka dia akan pasti menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, karena dia tahu, dia kenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang agung. Li'annahu al-ilahu al-mustahiqqu lil ibadati, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak satu-satunya untuk diberikan ibadah kepada dirinya. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan. Barakallahu fikum.